apa namanya traktir warga Jakarta. Dengan apa? 8 program. Ya. Pertama saya akan traktir namanya bakwan. Saya dengar kata memang ini ada bakso Malang yang cukup terkenal di sini ya. Bakso Malang Cak Sukumis. Ya, nah kalau kita dengar bakso Malang kan ya sudah Malang melintang ya, sekarang bahkan sudah cukup dikenal di berbagai negara juga bakso Malang ini ya. Nah, kalau kita lihat sejarah kan itu dulu yang mengawali itu imigran Tionghoa Malaysia itu. Ya namanya Chun Muslim. Ya, beliau tuh mengawali dagang bakso itu di alun-alun Malang. Ya, dan ya tentu penggemar awalnya dari kalangan Tionghoa, tapi kemudian akhirnya banyak juga yang kemudian suka juga dengan baksonya dan akhirnya ya mulai berkembang gitu ya. Makanya terkenal sekarang bakso Malang ini diawali dari situ tahun 1939 kalau nggak salah. Tapi seperti apa gitu ya. Artinya apakah ya sama dengan bakso-bakso lain ya. Yang saya lihat juga memang kadang-kadang tingkat kelaparan mempengaruhi juga. Kebetulan pas mau makan siang jadi enak juga nih. Ya tapi memang enak, ya baksonya memang enak. Ya. Ya. Ini juga ada di lingkungan ramai gitu. Apa nanti pasangan Ridho juga belanja masalah dari teman-teman UMKM juga Pak? Ya tentu saja. Justru kita ingin memang banyak mendapat masukan juga dari teman-teman pelaku usaha ini. Terutama yang sudah, ya kunci suksesnya apa sih sebetulnya supaya juga bisa nanti pada saat kita memberikan kesempatan untuk Gen Z terutama untuk mau berlatih ya atau mau ya praktek dan sebagainya, magang. Nah itu kan artinya dia bisa ikut memberikan apa namanya masukan juga ke teman-teman muda yang mau berwirausaha ya. Karena ya saya lagi memotivasi mereka sebaiknya berprinsiplah lebih baik tetap berpendapatan daripada pendapatan tetap, nah, gitu. Kalau pendapatan tetap kan jadi pegawai, jadi kuli kan, nah, bulanan, ya. Nah, nggak tahu kalau wartawan masuknya apa ya. Pak, berarti makan di bakso ini seperti memberikan contoh kepada Gen Z untuk membangun UMKM di Jakarta. Iya, ya saya kira ini jadi justru artinya ada yang penting utamanya adalah kemauan dan mau berlatih, ya. Jadi intinya mereka itu harus pertama tadi dengan kemauan yang kuat dan kemudian juga tentu saja harus pintar. Nah untuk pintar kan kata Pak Cete harus cerdas, ya harus cerdas dulu. Jadi untuk bisa survive harus cerdas. Nah untuk cerdas harus pintar. Pintar apa? Di antaranya pintar apa namanya istilahnya mengambil ada peluang. Pintar memanfaatkan peluang, pintar menciptakan peluang. Nah, seperti itulah ya. Jadi seorang Indonesia nggak boleh nyerah gitu ya. Dan saya yakin ini pasti Cak Kumis ini pasti juga mengawalinya pasti berkali-kali mungkin juga ada kegagalan-kegagalan yang dia lalui. Tetapi jangan menyerah dengan kegagalan itu. Ya seperti Jack Ma ya. Jack Ma itu sukses karena belajar dari kegagalan orang. Ya kegagalan orang. Pak, tapi kalau program yang mengajak anak muda untuk giat berusaha untuk UMKM? Iya, justru itu kita malah dorong pada para pemuda ini kita berikan peluang-peluang tadi, bahkan termasuk juga tadi untuk magang di berbagai profesi yang ada. Nanti kita akan berikan kesempatan itu. Apakah di tempat misalnya di industri atau mungkin di perkantoran ya, bahkan di kantor gubernur pun nanti ada anak-anak muda yang bisa menjadi ajudan gubernur atau ajudan wakil gubernur. Jadi bersama saya nanti sepekan lah bersama saya dia ikut kemana saya bekerja, dia ikut bersama saya juga nanti dia belajar dari pengalaman seorang wakil gubernur misalnya dan seorang gubernur. Ini sudah kita akan berikan kesempatan itu untuk anak muda. Dan tentu co-working space itu tadi juga akan kita berikan perbanyak ya supaya mereka juga bisa berlatih dimanapun ya, sesuai dengan minatnya ya. Nah, karena bagaimanapun juga kita berharap anak-anak muda ini kalau bisa menjadi entrepreneur gitu. Karena janganlah orientasi ke menjadi pekerja. Nah ini dalam kesempatan ini justru ini saya akan traktir ini traktir warga Jakarta. Dengan apa? 8 program. Ya. Pertama
saya akan traktir namanya bakwan. Apa tuh bakwan? Nah, bakwan itu bangun kota rawat lingkungan. Nah, itu singkatannya bakwan. Ya, kenapa bangun kota rawat lingkungan? Ya, karena memang kita akan membenahi perumahan kumuh kan. Ya, sekaligus juga bagaimana menciptakan memperbanyak ruang terbuka hijau. Ya, itu satu ya. Ingat-ingat bakwan ya. Ya, jadi apa tadi? Bangun kota rawat lingkungan. Nah, yang kedua kue putu. Kue putu tahu kue putu? Ya. Jadi kemanapun irit hemat waktu dan hemat waktu. Kemanapun irit dan hemat waktu. Ya, tentu memperbaiki persoalan transportasi. Ya, yaitu yang akan kita benahi. Yang ketiga laksa. Nah, makanan khas Jakarta kan ada laksa ya. Nah, laksa itu artinya pelatihan siap kerja. Itu diantaranya anak muda nanti. Ya, pelatihan-pelatihan itu. Ya, yang keempat petis. Tahu petis? Nah, petis itu pendidikan baik dasar maupun menengah gratis. Petis, pendidikan gratis. Ya, yang kelima asinan. Nah, agenda solusi hujan aman. Nah, kita mengatasi persoalan banjir. Ya, itu. Terus yang keenam rujak. Rumah terjangkau dan terpadu. Ya, jadi kan kita harapkan orang miskin kota pun bisa tetap tinggal di kota, ya, tidak tersingkir karena tidak lagi mampu untuk bayar ngontrak ataupun bayar untuk cicilan ya. Nah, yang keenam rujak, ya, rujak itu rumah terjangkau dan terpadu. Udah tadi ya rujak ya? Oh, udah. Oke, yang ketujuh ketupat. Ketupat kredit tanpa bunga, akses cepat. Ketupat ya, kredit tanpa bunga, akses cepat. Ya, kita terutama untuk UMKM di antara 500.000 sampai 10 juta tanpa bunga. Ya, itu akan kita prioritaskan. Nah, terakhir semur. Semur itu sembako murah. Ya, terutama nanti dalam setiap bulan sekali kita akan ada pasar murah di setiap kelurahan. Ya, jadi untuk mengatasi supaya tidak terjadi inflasi yang memberatkan warga. Saya kira itu ya. Ya, pertama tadi sekolah gratis kan. Yang kedua juga kan plus juga dia juga sudah ada backup untuk makanan gratis juga buat mereka ya. Ya, nanti ditambah dari Pemda juga gitu ya. Jadi memang kita akan usahakan anak-anak yang memang dalam proses belajar supaya konsentrasi belajar ya. Jadi tidak seperti tadi memang kita perhatikan kasihan mereka harus mencari tambahan mungkin ya. Atau barangkali mungkin dia sekolahnya siang, bisa jadi kadang-kadang juga ada yang seperti itu. Ya, saya pernah ketemu di Blok M, kamu kenapa pagi-pagi jualan di sini? Ya Pak, nanti siang sekolahnya katanya. Oh, ya, jadi bisa juga mungkin memanfaatkan waktu ya. Tapi orang-orang seperti ini juga sebetulnya ya sepanjang memang tidak mengganggu dalam penjualannya ya, mengganggu ketertiban umum, sebenarnya nggak ada masalah ya. Ya, mereka juga perlu dilatih. Ya, saya juga dulu waktu kecil juga sering jualan juga, disuruh kakek saya karena dulu ikut kakek ya, jadi sering bawa makanan keliling ya, dulu pernah juga merasakan itu. Jadi ada manfaatnya juga sih gitu ya. Ya, negosiasi, ya, tawar menawar gitu ya. Itu ternyata di dunia politik penting juga kan. Seperti itu. Oke ya, cukup ya. Yuk kita.